Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syar bimasyiatillah. Amanna billahi wal yaumil akhir. Subhanallah batinan mudahir. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al akram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di sore yang berbahagia ini, yang cerah ini, semoga kita masih diberikan kelancaran dalam berpuasa kita di bulan suci Ramadan. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, banyak dari kita yang mengalami yaitu keresahan hati, kegelisahan, kekecewaan, bahkan penyakit hati lainnya. Di sini saya akan memberitahu ataupun memberikan sesuatu yang Allah berikan kepada kita melalui surat Ar-Ra'd ayat ke-28 tentang bagaimana caranya hati kita itu menjadi tentram dan tenang. Sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam ayat tersebut, banyak dari kita yang mencari ketentraman, ketenangan itu dengan pergi menghambur-hamburkan uang. Lalu kita mencari hal-hal yang lain yang bisa membuat hati kita senang dan tentram. Padahal tanpa kita sadari, dengan kita kembali kepada diri kita sendiri dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun sudah cukup bisa menjadi obat yang paling mujarab. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berisi tentang bagaimana caranya kita membuat hati menjadi tentram. Ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tentram. Dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa dengan kita berzikir kepada Allah atau mengingat Allah, itu dapat membuat hati kita menjadi tentram, membuat hati kita menjadi tenang, dan membuat hati kita menjadi bersih. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dari ayat ke-28 surat Ar-Ra'd ini juga menjadi jawaban bagi orang-orang yang mengalami kegelisahan, kekecewaan, ketidaktenangan, dan lain sebagainya yang berbau penyakit hati. Karena di bulan yang suci ini haruslah kita membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, dan juga membersihkan pikiran kita. Bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tapi di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, hati kita juga harus menjadi bersih. Kita harus menjadi insan yang berhati bersih. Karena yang akan kembali kepada Allah yaitu illaman atallaha biqalbin salim. Hanya orang-orang yang berhati bersihlah yang akan kembali kepada Allah. Semoga kita semua diberikan hati yang bersih oleh Allah. Dengan berzikir juga kita akan dihindarkan dari segala maksiat, dari dosa, dari hal-hal yang akan membawakan dosa kepada kita. Ikhwan wal akhwat rahimahullah, janganlah kita menanamkan penyakit hati di dalam hati kita. Ingatlah bahwa Allah itu mengetahui segala isi hati manusia. Innallaha alimun bidzatis sudur. Bahwa Allah mengetahui segala isi hati manusia. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, layaknya payung. Payung tidak bisa memberhentikan hujan, tapi dengan payung kita bisa berjalan di tengah derasnya air hujan. Begitu pula dengan zikir. Zikir juga bukan untuk menghilang masalah, tapi dengan zikir kita bisa berjalan di atas tengah-tengahnya banyaknya masalah. Semoga ceramah yang singkat dari saya ini bisa membuat dari sebagian dari kita yang memiliki keresahan hati ataupun ketidaktenangan dalam hati, bisa membuat sesemua orang itu mendapatkan obatnya.
Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir Sayyid Khairul Fasya. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhoa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.